Sudah sejak 5 tahun terakhir, para peneliti kampus, sejarawan dadakan, serta para konten kreator seolah saling berlomba dan adu kreatif dalam membentuk vibe positif tentang jalur rempah. Dengan hampir serempak mereka perform dengan diksi-diksi yang menggugah. Tanpa rasa malu, tampilan visual megah yang dipenuhi hayalan tingkat tinggi model penceritaan yang bombastis, dan latar sejarah yang penuh omong kosong, para penjual cerita itu bertutur tentang jalur pembodohan yang ingin dijadikan sebagai monumen pencitraan diri yang salah. Sebagai salah satu pihak utama yang memprakarsai dan banyak mensponsori tema besar tersebut, pemerintah RI, yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sejak tahun 2020 sudah berusaha keras untuk meyakinkan UNESCO agar menjadikan jalur rempah sebagai warisan ingatan dunia. Lama juga ya? Ya iyalah, karena UNESCO juga nggak mau gegabah dan salah langkah untuk mengambil keputusan tersebut. Kenapa? Karena jalur rempah maritim yang sekarang pakai nama Nusantara di belakangnya, itu tidak mempunyai sesuatu yang dapat dibuktikan secara konkret. Mengingat yang jauh lebih nyata dari itu adalah peristiwa perbudakan, penistaan, dan bahkan pembunuhannya, dibandingkan dengan jalur itu sendiri. Sebaiknya pemerintah tidak usah memantik sesuatu yang bisa memancing lahirnya api dan bara. Karena biarpun dipoles dengan berbagai macam proyek riset retorika puitis, dari para influencer propaganda media dan seminar, adu bohong di kampus-kampus ternama secara esensial dan fundamental, jalur rempah Nusantara jauh lebih tepat jika disebut sebagai jalur kematian massal buat bangsa Indonesia. Kita tidak usah bangga dengan istilah kosmopolit dan interaksi budaya antar bangsa yang disematkan pada jalur rempah di era abad 16 sampai 19 itu. Karena yang sesungguhnya dibesarkan dan dimegahkan oleh jalur tersebut, justru gerombolan para penjarah asing itu, bukannya rakyat kita, yang justru adu golok di antara mereka, dan juga bersilat ludah untuk saling menjelekan. Roadmap tentang jalur rempah maritim dibuat secara strategis dan taktis oleh bangsa-bangsa asing, yang disesuaikan dengan kepentingan ekonomi politik jarak jauh mereka di lapangan. Sementara bangsa kita justru menjadi korban taktikal, serta pengaruh para penjajah. Jadi, apakah jalur rempah memberi manfaat yang signifikan buat masyarakat? Mencitrakan sesuatu yang baik untuk negeri dan mewariskan kebanggaan kepada generasi bangsa? Sama sekali tidak. Karena rempah-rempah kita pada waktu itu justru dipakai oleh bangsa-bangsa penjarah untuk menggulirkan revolusi ilmu pengetahuan, revolusi industri dan juga peningkatan kondisi ekonomi yang berlimpah mewah secara pesat. Yaitu dari abad 16 awal hingga akhir abad ke-19. Sementara bangsa kita hidup dalam kehinaan, kepapaan dan kesengsaraan berkepanjangan, yang dampaknya mungkin masih terasa sampai hari ini. Saya tidak mengerti dengan cara berpikir mereka, karena sebenarnya mereka pun tahu persis bahwa sejarah rempah-rempah kita pada kenyataannya lebih banyak diisi oleh tragedi dan drama peperangan dan kematian, yang penuh darah, serta bangkai. Jadi, bagaimana sebaiknya kita menyikapi persoalan jalur rempah Nusantara ini? Biarkan sejarah dan ingatan menyakitkan tersebut dibawa pergi oleh bangsa-bangsa Eropa, dan lupakan semuanya, karena itu hanya warisan tentang luka dan kebodohan. Lalu, biarkan para penjilat dan penerima proyek dari pengglorifikasian jalur bangkai itu menikmati hasil karya manipulatifnya. Sebagai generasi penerus, kita justru wajib mengutuk jalur rempah kolonial tersebut, dan bukan malah merayakannya dengan gegap gempita, karena jalur genosida itu seolah memberi jalan kematian bagi kehancuran budaya, kerusakan nilai-nilai sejarah, dan juga harga diri bangsa.